Hai guys, welcome back lagi di Teman Cerita. Yang mana hari ini kalian harus nonton full sampai habis. Soalnya cerita kali ini boom banget. Janji ini gue ceritanya seru bol. Ini nih kalau gue disuruh ngasih rating ya, bintang 5 udah gengs. Masuk ke dalam Hero Tada Recommended begitu. Hero Tada Recommend ya. Tapi sebelumnya kalian lihat gak ada yang beda begitu? Dari kemarin kan ada yang nongol tuh di sini tuh mic-nya gede banget. Mana ada dramanya suara kita delay gitu. Kalian pada ngomel. Kayaknya kerjaan gue kalau nggak ditagin video, diomelin terus sama kalian. Heran gue ya. Bener-bener berasa jadi kayak Alisa Subandono begitu di film-film. Yang kalau di sinetron tuh selalu teraniaya. Ya semoga mic kali ini agak bagus ya. Walaupun kita belum coba-coba banget begitu, tapi hajar baiklah daripada kemarin gitu. Udah gede delay lagi. Ya udah di sini kita kagak mau promo mic, emang kita di endorse. Langsung aja ke ceritanya ya. Dimana semua ini tuh berawal dari 5 tahun yang lalu. Waktu teman kita nih, namanya Mbak Ulfa yang ngirim cerita ini, itu baru saja menikah dengan laki-laki namanya Mas Herman, yang akhirnya menjadi suaminya. Nah waktu itu sebenarnya statusnya Mas Herman ini adalah duda anak satu, gengs. Punya anak dia namanya Danu. Tapi memang pada akhirnya hak asuh dari Danu ini itu diambil oleh ibunya atau mantan istrinya Mas Herman ya. Namanya Mbak Anita. Nah, sepengetahuannya Ulfa nih, Mas Herman ini tuh bercerai dengan Mbak Anita karena emang mereka sering ribut dan sudah nggak cocok lagi gitu. Macam statement-statementnya artis. Kalau pisah kan ditanya alasannya kenapa. Oh, kita sudah tidak ada kecocokan lagi begitu. Gampang banget nih orangnya. Ya cuma Mbak Ulfa memang mengaku ya semacam kesalahan pribadinya. Dimana sewaktu awal-awal dia menjalin hubungan dengan Mas Herman, statusnya Mas Herman ini memang masih belum cerai. Cuma sih katanya udah pisah ranjang dan lagi memang mengurus perceraiannya tuh sama Mbak Anita. Yang intinya tapi kan tetap aja Mas Herman belum cerai ya. Tapi udah deket tuh berduaan. Sampai akhirnya ya udah Mas Herman tuh bercerai dan sebulan setelahnya menikah dengan Mbak Ulfa. Jadi ini kesannya maksudnya kalau dilihat dari orang-orang sekitar, banyak yang menganggap nih Mbak Ulfa semacam jadi kayak pelakor yang berusak hubungan rumah tangga orang. Tapi Mbak Ulfa tuh cerita berani sumpah deh. Kalau memang pada saat itu, pas mereka deket nih, situasinya Mas Herman udah bener-bener nggak pernah komunikasi sama mantan istrinya itu, udah jelek banget hubungannya. Dan beneran lagi ngurus perceraiannya. Yang mana maksudnya retaknya dari hubungan pernikahan antara Mas Herman dan Mbak Anita itu jauh sebelum punya hubungan dengan Mbak Ulfa. Namun lagi-lagi tetap aja Mbak Ulfa ini sama orang-orang dicapnya pelakor. Karena kan orang luar nggak ngerti ceritanya bagaimana ya. Dan nggak mungkin juga gitu Mbak Ulfa jelasin satu-satu gitu tiap orang. Ngasih tahu background pernikahan yang kayak tadi tuh. Ih capek kita aja suruh ngomong mulu bebusa. Jadinya dia nih selalu curhat sama bestinya yang merupakan partner bisnisnya juga. Namanya Restu. Ini cewek ya Restu ya. Ulfa sama Restu ini pokoknya udah kenal semenjak 3 tahun sebelum Ulfa ini menikah dengan Mas Herman. Karena mereka ini sebelumnya memang rekan kerja di satu kantor, mereka kerja di bank. Dan Mas Herman itu kepala cabang di sono. Ya jadi ngerti kan kalian kenapa Ulfa digosipin jadi pelakor. Kan kesannya hubungan antara atasan sama bawahan begitu. Nah cuma kalau di bank itu katanya nggak boleh punya hubungan antara sesama rekan kerja. Nggak tahu kita bener apa nggak, coba komen di bawah kalian ada kerja di bank apa nggak. Makanya habis itu, si Ulfa ini keluar. Dan akhirnya bikin bisnis, joinan juga gitu sama si Restu. Semacam franchise makanan lah. Yang kalau kalian pernah lihat yang macam di gerobak atau boot-boot gitu. Tapi emang kagak boleh disebutin brandnya masih Mbak Ulfa ya. Pokoknya mereka nggak nyangka deh. Kalau ternyata bisnisnya itu lancar. Dan sekarang aja nih punya cabang di mana-mana. Ayo tebak-tebak gua manggis. Sampai-sampai akhirnya Restu resign juga. Fokus di bisnis itu. Cuannya gede. Ya pokoknya semenjak itu antara Ulfa dan Restu ini kayak satu banget gitu. Deket banget istilahnya apa ya, yang borok masing-masing tuh udah pada tahu dari A sampai Z. Dan Ulfa ini tipe-tipe emang yang nggak punya banyak teman. Jadi apa-apa dia curhatnya selalu pasti ke Restu. Yang bagi dia Restu ini sahabatnya Tiljana. Merintis bareng-bareng dan akhirnya sukses juga bareng-bareng. Pokoknya si Restu ini tuh selalu ada di saat-saat terpuruknya Ulfa. Dari zamannya si Ulfa digosipin tuh sama orang-orang kantor pelakor, sampai hari-hari bahagianya Ulfa juga Restu selalu ada. Waktu mau nikah aja, Restu jadi seksi sibuk juga ngurusin perintilannya. Ya udah sampai akhirnya Ulfa menikah dengan Mas Herman. Gak lama Ulfa hamil, gengs. Ya tentunya kabar itu menjadi kabar yang menggembirakan dong. Semuanya pada happy. Sampai si Restu ini juga bilang, gue pengen cepet-cepet nikah juga, udah bisa hamil juga, punya anak, lucu kali ya. Iri gitu kan ngeliat sahabatnya. Kayaknya, wah enak ya, lengkap lo hidup lo sekarang. Cuma dokter sih ngasih tahu nih. Katanya kondisi dari kandungannya Ulfa ini, itu agak lemah, gengs. Jadi si Ulfa ini harus benar-benar disuruh istirahat. Gak boleh capek-capek, gak boleh kayak banyak pikiran begitu. Lagi-lagi di situ Ulfa sangat bersyukur. Punya suami yang istilahnya kerjanya mapan lah ya.
Maksudnya si Ulfa ini nggak usah kerja juga bisa hidup enak dia. Di rumah juga banyak kebantuin. Ada ART, ada supir kalau mau kemana-mana. Yang sangat bisa membantu meringankan kerjaannya biar kagak usah capek-capek. Lah kita boro-boro. Kalau kagak kerja gitu disuruh jangan capek-capek, ya kagak makan. Boro-boro gitu mau leha-leha. Mau rehat sebentar gitu kan, nggak bikin video, udah ditagihin sama kalian. Di rumah nih abis bikin video, kagak bisa juga leha-leha lagi. Mesti nyuci, nyetrika, ngosor kamar mandi, ngelap mobil sendiri, ya Allah. Istirahat. Apa itu istirahat? Nggak lihat nih kantong mata udah bekondek begini nih. Ya Allah, tapi jangan iri ya sama rumput tetangga yang kelihatan lebih hijau. Apalagi kalau kalian nanti nih dengar ceritanya Mbak Ulfa sampai akhir. Gue aja sendiri pengen ngomong, untuk ini cerita kalian, bukan cerita gue. I love my life. Bercanda ya, gengs ya. Nah, pokoknya selain tadi Mbak Ulfa punya suami yang mapan, partner bisnisnya tadi tuh si Restu, itu juga care banget sama dia. Sampai dibilangin, ya udah selama lo hamil, semua kerjaan gue yang handle. Lo tinggal mantau aja by phone sama email-emailan, jangan capek-capek lo. Kalau urusan ngecek-ngecek ke lapangan, gue yang bakal turun. Jadi ya dengar begitu si Ulfa kayak lega banget lah. Dengan hidupnya kala itu, ya Allah, gampang banget nih baik bantuin. Sampai tahu-tahu nih, di tengah kebahagiaannya itu, waktu kandungannya Ulfa memasuki 6 bulan, Mas Herman terkena stroke dan mengalami kelumpuhan secara tiba-tiba, gengs. Yang mengakibatkan situasinya langsung berubah drastis nih. Otomatis Mas Herman ini kan pensiun ini dari kerjaannya. Udah nggak bisa kerja dia. Kondisinya berber di kasur aja udah. Ini mohon maaf ya, kita hanya membacakan deskripsi yang memang diceritakan dari Mbak Ulfa aja. Mas Herman ini dibilang lumpuh, tidak bisa jalan. Jadi ya udah di kasur terus kan. Tangan kanan juga kayak agak nekuk. Susah kaku gitu buat digerakkan, gengs. Tapi tangan kirinya sih masih bisa ya, walaupun katanya agak berat. Dan wajahnya sebelah kanan juga kayak miring gitu, condong. Yang membuat nada bicaranya itu jadi nggak jelas. Jujur Mbak Ulfa di situ sangat terpukul dengan kondisi yang beber kayak mendadak banget gitu, gengs. Bener-bener ya, ini jam 2 lu dengerin suara motor tuh. Ngangengong jam 2 pagi begini nih hidupnya nih. Kita disuruh tenang begitu dengerin begini. Aduh. Yaudah lanjut aja ya, maklumin ya, mau gimana, kita suruh pindah rumah. Jadi pokoknya Mbak Ulfa ini sangat terpukul dengan kondisi yang mendadak seperti itu ya. Hatinya tuh berasa hancur, tapi di satu sisi tadi kan dibilangin dia tuh kagak boleh stres. Karena dokter bilang kandungannya tuh lemah. Untung aja sih Mbak Ulfa nggak tinggal di sini stres dengerin motor gitu ngangengong. Tapi ya jujur pada saat itu susah ya buat nggak stres. Perkara kan suaminya mendapatkan musibah yang seperti itu. Jadi Mbak Ulfa ini tuh berusaha banget untuk tegar dan merawat Mas Herman di rumah. Lagi-lagi untungnya pada saat itu, kalau menurut versinya Mbak Ulfa ya, gimana pun juga income dari bisnisnya dia kan lumayan besar. Dan uang tunjangan dari kantornya Mas Herman itu juga gede katanya, gengs. Serta ada asuransi juga memang untuk kondisinya Mas Herman ini, yang mana maksudnya dari segi finansial, itu Mbak Ulfa sebenarnya nggak kepusingan sih. Hanya saja di saat itu dia baru menyadari kalau ternyata uang ini nggak selalu bisa menjadi solusi. Maksudnya ya, Ulfa ini melihat tuh suaminya punya banyak uang. Tapi dengan kondisi seperti itu, buat apa punya banyak uang? Nggak bisa dinikmatin juga, gengs. Jadi kesehatan itu ternyata memang numero uno. Makanya kalian jangan sakit-sakit ya. Sama, jangan nyari penyakit lu. Nah, tapi semenjak ada musibah mendadak yang dialami sama suaminya, hal-hal aneh lainnya pun itu juga mendadak datang ke kehidupannya Ulfa, gengs. Berbulan-bulan kan Ulfa merawat sang suami nih. Tapi setiap malam, itu Mas Herman tuh sering kayak terbangun dan kayak teriak-teriak gitu, nunjuk ke sesuatu yang padahal di sana tuh nggak ada apa-apaan. Misalkan lagi tidur nih anteng-anteng begitu kan. Tahu-tahu suaminya tuh teriak, yang otomatis Mbak Ulfa kan bangun di sebelahnya. Nah, di situ suaminya nunjuk-nunjuk tuh ke arah sudut kamar gitu. Tapi pas Mbak Ulfa nyalain lampu tidur, dilihat nggak ada apa-apa. Nah, pas ditanyakan suaminya ngomongnya udah nggak jelas. Jadinya disuruh tulis tuh, emang lihat apa? Suaminya nulis, pocong gitu. Lah, Ulfa kan takut, pocong apa sih? Maksudnya di situ kan Mbak Ulfa ini lagi berusaha tegar, biar nggak stres dengan kondisi suaminya. Jangan ditambah lagi hal-hal yang serem begitu dong. Jadinya Ulfa ini agak sering marah-marah tuh ke Mas Herman. Bilang, kamu jangan aneh-aneh lah Mas. Aku nih lagi hamil. Nggak ada hantu di sini, kamu halusinasi. Ya Ulfa memang mengira suaminya itu berhalusinasi. Kayak semacam sisi psikologisnya kena kali ya semenjak stroke. Tapi tetap aja beberapa malam setelahnya begitu-gitu terus di suaminya. Kebangun tengah malam teriak-teriak takutan. Masalahnya si Ulfa ini kan tetap berspekulasi sama pemikiran tadi tuh, kalau sisi psikologi suaminya memang agak kena, bermasalah lah semenjak sakit. Karena sebelumnya Mas Herman ini tipe-tipe yang boro-boro takut hantu. Dia kagak percaya namanya hantu, jager banget orangnya. Begitu pula dengan Ulfa. Seumur-umur dia nggak pernah percaya namanya hantu-hantuan. Dan di lingkungannya dia, itu juga nggak ada yang pernah kayak, gue kemarin ngeliat hantu gitu, kagak ada. Jadi Ulfa ini memang tidak terbiasa dengan hal-hal mistis ya. Yang ujung-ujungnya ya dia curhat lah sama si Restu lagi. Ini Mas Herman selalu ketakutan, kenapa ya Res? Masalahnya nih jadi ganggu tidur gua. Selalu kebangun dan kebangunnya tuh kebangun kaget malam-malam perkara teriak-teriak gitu Mas Herman. Ya si Restu ini 11-12 juga sama mereka. Nggak pernah percaya dan tertarik sama hal-hal yang mistis. Restu tuh ya kalau bisa dibilang tipikal orang yang kagak mau nonton film horor. Bukan karena takut,
Tapi emang kayak nggak suka aja, konyol banget mah film horor. Nggak masuk akal, mendingan gue nonton film action begitu. Dibilang walaupun jagoannya ditembak berkali-kali gagal mati-mati, lebih masuk akal lah daripada film horor. Padahal mah film horor sekarang seru-seru ya. Apalagi kemarin gue tuh abis nonton trailer film yang judulnya Tumbal Kanjeng Iblis gitu. Kayaknya tuh serem bagus deh. Makanya gue langsung nyari-nyari tuh email dari kalian yang numpuk banget, banyak, makasih ya. Ada nggak yang cerita tentang tumbal-tumbalan lagi? Ada, ternyata ini seru banget juga. Ya udah lanjut aja ya. Restu tuh cuma nyaranin, ya udah kamu panggil aja psikolog gitu, lebih logikanya jalan gitu, rasional. Akhirnya bener, ya udah bener juga, sama si Ulfa didatangilah psikolog barengan sama terapis lah pada hari itu, biar seharian tuh sekalian lah. Tapi penjelasan dari psikolog memang nggak jauh-jauh dari penjelasan medis. Diperkirakannya ini ada semacam trauma yang memang ketakutan ya, karena kondisinya Mas Herman ini diperkirakan memang ada semacam trauma ketakutan karena kondisinya Pak Herman sekarang ini yang memang sudah lumpuh. Jadinya dia suka berhalusinasi. Seperti Pak Herman ini mungkin takut akan kematian dan menganggap mungkin ini dirinya sebentar lagi meninggal karena sakit yang dideritanya. Ya udah, dengar penjelasan seperti itu, Ulfa mencoba menerima, oke, masuk akal. Tapi kan sekarang solusinya apa nih? Biar suaminya nggak teriak-teriak lagi, biar tidak berhalusinasi. Akhirnya untuk sementara, dikasih deh tuh obat penenang, tapi dosisnya memang rendah, buat memantau dulu keadaannya. Dan Ulfa juga diminta untuk selalu mendampingi Pak Herman, biar nih Pak Herman nggak ngerasa sendirian, nggak ketakutan. Ya intinya penjelasan dari psikolog itu masih bisa diterima logika ya oleh si Ulfa. Sampai malamnya nih, obat penenang udah disiapin, udah standby di samping meja tidur. Kalau nanti Mas Herman kebangun teriak-teriak lagi. Ya udah, Ulfa tidur nih. Dan posisinya Mas Herman memang sudah tidur duluan. Pas sudah pada tidur, bener kebangun lagi tuh si Ulfa. Tapi bukan perkara karena kebangunnya Mas Herman teriak-teriak, melainkan ketawa-ketawa, gengs. Pas Ulfa melek nih, ngecek suaminya di sampingnya udah nggak ada. Mana Mas Herman? Kok suara ketawanya ada, tapi ini orangnya nggak ada, kemana nih? Dia kan nggak bisa jalan sendiri ya? Nah, pas nyalain lampu di meja sebelahnya, ternyata Mas Herman tuh lagi berdiri tuh di pojokan. Sudut yang biasa ditunjuk-tunjuk sama dia kalau lagi teriak-teriak. Tapi di situ, mukanya Mas Herman kayak orang mau teriak tapi nggak ada suaranya, kayak gitu. Ya Ulfa kan kaget, kayak, kamu kenapa Mas? Loh, kok bisa berdiri? Tapi Mas Herman kayak tetap gitu. Sampai akhirnya Ulfa bangun terus ditepuk-tepuk tuh Mas Hermannya. Kayak, kenapa kamu jangan bercanda? Aku lagi hamil, kamu jangan aneh-aneh gitu. Ketakutan banget kan si Ulfa ya. Cuman ya Mas Herman tetap begitu sampai bola matanya kayak ke atas yang putih semua gitu, gengs. Ya Ulfa langsung lari keluar, manggil supir sama ART-nya di kamar belakang. Tolong, ini bapak kenapa tuh? Nah pas mereka balik lari tuh ke kamar, dilihat Mas Herman udah tergeletak tuh di lantai. Dicek sama supirnya, nadi sama nafasnya, innalillahi, bapak udah nggak ada, Bu. Ulfa dengar begitu langsung lemes sejadi-jadinya, gengs. Pagi-pagi buta tuh subuh-subuh, supirnya langsung ngabarin ke masjid dan minta tolong untuk dibantu proses penguburannya nanti siang. Ya udah, hari itu akhirnya rumah mereka kan jadinya mendadak rame ya. Banyak orang-orang tuh, mulai dari tetangga, teman-teman, kolega-kolega kerja, semuanya pada datang buat berbelasungkawa. Apalagi kan memang sebelumnya Mas Herman ini itu punya jabatan di kantornya ya. Jadi tamu-tamu sama karangan bunganya tuh banyak banget yang datang. Sementara Ulfa nih masih percaya dan nggak percaya, ternyata suaminya udah nggak ada nih. Seharian dia nggak bisa berhenti nangis. Untungnya Restu selalu ada di situ ya, kayak nenangin dia. Nah udah lagi sedih ya, berduka begitu, masih ada aja loh selentingan-selentingan ya ngegosipin si Ulfa nih pelakor bosial katanya. Sampai ada yang bilang, lihat deh, itu aktingnya nangis doang tuh. Padahal mah pasti dia seneng jadi janda kaya. Ya cuma Ulfa kan nggak punya tenaga lagi ya buat ribut. Dia udah cukup shock dengan situasi ini. Kok ya masih ada yang jahat-jahat begitu tuh mulutnya tuh. Di tengah suasana lagi berduka, kata Ulfa nih kalau dipikir-pikir sekarang, bener-bener nggak habis pikir ada orang begitu. Padahal saat itu, kata si Ulfa, statusnya bukan dibilang kayak abis Kristen terus nggak berpenghasilan loh. Malah penghasilannya kalau mau dibanding-bandingin ya, itu lebih besar semenjak dia mulai berbisnis. Ya bisnisnya sukses, cuma karena kesannya nih waktu awal-awal dia deket sama Mas Herman di tempat kerja, itu kan statusnya masih atasan sama bawahan, yang kesannya jadi kayak morotin harta. Padahal nggak ada sama sekali. Malahan tadi tuh waktu udah bisnis, income-nya gedean si Ulfa. Ya udah, tapi pada saat itu si Ulfa tutup kuping aja. Karena yang membuat dia kaget bukan omongan julid dari orang-orang itu. Yang kalau begitu-begitu mah dari dulu udah sering dia denger, udah hatam. Karena yang nggak biasa adalah tahu-tahu nih, mantan istri dari Mas Herman itu datang si Mbak Anita sambil bawa anak itu Danu yang udah berumur 11 tahun. Adegannya kayak di sinetron-sinetron, gengs. Pas Mbak Anita masuk nih, muncul orang-orang yang tadinya pada ngobrol itu tetap diem dan ngeliatin sambil bisik-bisik. Habis gimana nggak bisik-bisik juga coba? Selain adegan masuknya kayak sinetron ya, penampilannya Mbak Anita juga kayak mencolok banget. Pakai kacamata hitam, pakai bajunya hitam juga sih, tapi kayak gaun terusan, ya macam kayak gaun pesta. Modis gitu, terus jalannya angkuh gitu. Dan langsung to the point nyamperin ke Ulfa. Ya Ulfa yang tadinya lagi nangis, terus tadi sempat ngedenger ada orang-orang ngegosipin tentang dia, tahu-tahu didatengin mantan istri dari suaminya secara tiba-tiba. Yang mana konteksnya mereka nggak pernah ngomong ya. Boro-boro ngomong. Ketemu tatap-tatapan muka dia nggak pernah juga loh. Kan rasanya kayak nggak siap ya, kaget. Dan tanpa ada tedeng alih-alih basi-basi, Anita langsung bilang tuh ke si Ulfa, "Hai Ulfa, aku Anita.
mantan istrinya Mas Herman. Ya kagak usah dibilangin juga sebenarnya Ulfa udah tahu ya. Si Anita bilang, aku turut berduka ya. Aku kesini mau izin mengambil beberapa barang-barangku yang masih ada di sini. Di situ Ulfa masih kayak bingung, nggak tahu gitu. Mau jawab apa gua ya? Dia nggak benci atau nggak sebel juga sama Anita, enggak kok. Malah lebih kayak kesungkan. Soalnya si Anita ini auranya intimidating banget. Anita jelasin lagi. Maksudnya di situ dia mau ngambil surat-suratnya Danu. Anak mereka tuh macam kayak akte lahir sama album-album foto waktu Danu kecil lah. Ya udah akhirnya dianterin sama si Ulfa ke kamar bekas Danu dulu yang masih belum diapa-apain di sana. Jadi barang-barang juga masih di situ semua. Soalnya itu kan memang rumah. Semasa Mas Herman sama Mbak Anita ini masih berkeluarga. Tapi habis bercerai, Mbak Anita ini tuh pergi dari rumah membawa si Danu. Nah waktu lagi milih ini album-album foto, Anita kan kayak duduk aja gitu di kasur ya. Sementara Danu mah di luar sama kakek neneknya dia atau ibu bapaknya Mas Herman. Nah si Anita nih pas lagi milih, sekali dia kayak ngeliatin gitu natap si Ulfa. Yang hal itu membuat si Ulfa jadi kayak awkward, nggak nyaman gitu kan diliatin sama si Anita. Akhirnya di situ Anita bilang, aku kira dia bakal hidup lebih lama. Orang jahat kan biasanya umurnya panjang. Ulfa dengar begitu kan kayak, mohon maaf, walaupun itu mantan suami lo. Tapi kan ini lagi berkabung situasinya. Kenapa ngomongnya begitu? Cuma ya si Ulfa diam aja nih. Lagi-lagi dia nggak mau ribut. Dan dia juga merasa auranya si Anita tuh intimidating banget. Yang membuat si Ulfa nih kayak mingkem aja gitu nggak bisa bales. Abis udah selesai milih barang-barang yang tadi mau Anita ambil, si Anita bilang lagi, Ulfa, kamu jaga diri ya. Hati-hati orang hamil tuh baik yang ganggu. Aku aja yang nggak hamil juga diganggu waktu itu. Tapi si Anita yang ngomong begitu, kayak dengan tatapan kakak kelas nyindir junior kayak, aku aja waktu hamil diganggu juga waktu itu, gitu. Habis itu ya udah dia melenggang keluar dari kamar dan gabung sama mantan mertuanya tuh, kakek neneknya si Danu maksudnya. Ya si Ulfa yang tadinya nahan sabar-sabar ya, jadi kesel juga kayak maksudnya gue yang ganggu. Lo nuduh gue sebagai pelakor rumah tangga lo begitu, iya. Tuh si Ulfa jadinya. Nah ngeliat muka Ulfa yang udah ketekuk tuh, Restu udah paham banget dah. Apalagi kan situasinya emang si Ulfa ini baru berduaan aja tuh di kamar sama si Anita. Ya alamat istri lama sama istri baru cekcok nih pasti nih. Diam-diam si Ulfa cerita tuh tadi si Anita ngomong apaan. Tahu-tahu si Restu yang padahal basicnya kagak suka horor-hororan dengan tadi ya, mendadak ngomong begini nih. Apa jangan-jangan Mas Herman disantet ya sama Anita ya? Perkara mungkin dia nggak terima kali diceraiin dan ngelihat lebih bahagia tuh Mas Herman sama Ulfa. Ya di situasi yang lagi kalut begitu kan si Ulfa jadi mikir, apa iya ya? Nah lagi udah suzon-suzon begitu tuh, si Restu malah nambahin lagi. Tuh. Abisnya mukanya si Anita kok happy banget sih? Orang lagi berkabung begini coba. Dandanannya juga kayak orang mau ke pesta. Item-item sih, tapi nggak gaun juga kali. Makin negatif thinking lah si Ulfa dengarnya begitu. Soalnya bener-bener pas adegannya si Restu ngomong, si Anita tuh lagi ngobrol ketawa-ketawa sama kolega-kolega mantan suaminya yang memang dia kenal. Ya kan kayak, wah mencurigakan banget nih. Kok happy banget mantan suaminya meninggal? Si Ulfa jadi keingetan lagi omongan Anita tadi. Kamu jaga diri ya. Hati-hati wanita hamil baik yang ganggu. Pasti pikir-pikir lagi, kok kalimatnya kayak semacam kalimat peringatan ya? Wah, makin parno tuh si Ulfa. Yaudah, habis semuanya kelar. Maksudnya Ulfa juga udah mengadakan tahlilan 7 hari ya. Suasana rumah yang hanya dihuni sekarang sama Ulfa, satu ART sama satu supir doang. Itu mendadak jadi sepi. Ya, rumahnya agak besar tapi dihuni 3 orang doang gimana sih? Dan di masa-masa itu, Restu jadi sering nginep tuh buat nemenin Ulfa. Untungnya Restu statusnya masih single ya. Jadi dia bebas-bebas aja mau nginep di situ. Kalau nggak ada Restu nih maksudnya ya, Ulfa nggak ngerti lagi deh pada saat itu bimbangnya ngadepin semua ini kayak apa. Karena pasti saking stresnya lah mikirin kondisi tahu-tahu dia ditinggal Mas Herman. Apalagi adegan pas Herman terakhir nggak ada tuh kayak aneh banget. Tahu-tahu bisa berdiri pada lagi stroke terus kayak oh gitu. Ulfa kan jadinya mikirnya nggak lah ya. Apa iya bener itu si Anita mantan istrinya Mas Herman jahatin. Ya namanya orang hamil kalau stres jadi mual-mual terus. Dan perutnya sering sakit jadinya tuh. Padahal sama dokter dan Restu juga udah sering dibilang, udah diwanti-wanti, lu jangan stres-stres lah ya. Ya tapi memang harus diakui keadaannya Ulfa pada saat itu tidak mudah. Sampai ada hari nih, Restu kan ceritanya lagi keluar kota, lagi ke Pekanbaru. Buat ngurus bisnis mereka udah dari 2 harian lah. Nah di rumah Ulfa ngerasa kesepian banget ya. Dia bener-bener gak punya temen gitu rasanya. Soalnya temen lain pada muka 2. Di depan baik, di belakang mah ngomongin dia. Nah malam yang pas lagi nonton TV, sambil menatapi nasib gitu kan. Nggak fokus nih, gambarnya apa, ceritanya apa, dia nggak tonton sebenarnya. Karena pikirannya tuh ngawang kemana-mana. Tahu-tahu Restu datang pulang. Ngerti kali ya temennya kesepian tuh si Ulfa. Seneng banget lah Ulfa ngeliat, wih Restu pulang. Lah, jadinya balik hari ini loh, nggak jadi balik besok. Seneng banget gue, emang lo sohib gue the best. Pokoknya kita bareng-bareng terus ya, sampai tua Res, temenin gue. Mendadak Ulfa kan jadi melo tuh. Langsung meluk si Restu. Tapi pas lagi meluk begitu, si Ulfa kayak nyium Restu kok kayak bau amis ya, kayak bau anyir. Dan badannya juga kayak dingin banget. Sampai-sampai si Ulfa nih bilang, lo habis dari mana sih nggak pakai parfum? Amis dia lo, langsung mandi ke. Bau banget ya tumben-tumbennya. Ya mereka kan udah sohib kental banget nih. Jadi ngomong emang kagak pakai disaring kadang-kadang. Ya udah si Restu itu pergi ke dalam kamar utama yang ada kamar mandinya tuh di dalam. Kedengeran juga ada suara shower.
gitu. Sementara si Ulfa masih duduk-duduk tuh di ruang TV. Tahu-tahu handphonenya bunyi. Pas dia lihat, hah, Restu nelfon, ngapain dia nelfon dari dalam kamar mandi? Lupa bawa anduk apa gimana nak? Diangkat dong. Kenapa lupa bawa anduk lo? Pakai nelpon-nelpon gua? Sama si Ulfa langsung ditembak begitu kan. Hah? Anduk apaan sih? Ngomong ngasih tahu, flight gua jadinya dapetnya besok malam ya. Lu mau ada titip-titip apaan nggak? Biar siangnya nanti bisa gua cariin sekalian. Gua mau beli oleh-oleh juga buat tante gua soalnya. Si Ulfa yang denger begitu kayak, hah? Ini beneran Restu? Kok dia masih di Pekanbaru bilang pulangnya besok? Lah yang tadi datang lagi mandi, siapa? Sambil masih nyerocos terus tuh si Restu tuh di telepon. Si Ulfa sambil jalan kan ke dalam kamar mandi terus ngintip tuh. Kosong, gak ada siapa-siapa, gengs. Tapi showernya beneran nyala. Ya, Ulfa gemetan kayak, res, langsung curhat deh. Kalau tadi jelas-jelas gue ngeliat elu pulang. Sampai gue udah peluk, terus gue suruh mandi. Lo kok tau-tau kosong kamar mandinya? Ya si Restu denger begitu kan ikutan panik juga ya. Udah pokoknya malam ini lo minta temenin Bibi, tidur jangan sendirian ya. Besok gue pulang kok, kata si Restu begitu tuh. Ya udah akhirnya malam itu si Ulfa tidurnya beneran ditemenin sama si Bibi. Ya takut lah dia. Berber ngalamin sendiri. Sampai meluk dan nyentuh itu kan jatuhnya ya. Sosok yang tadi dikira Restu tapi ternyata bukan. Masih percaya nggak percaya tuh dia. Udah mulai negatif thinking. Ini kok tau-tau ada kejadian aneh begini apa? Berhubungan dengan kematian suaminya juga. Apa bener ada yang kayak ngirim-ngirimin hal buruk gitu ke keluarga gue dan selanjutnya targetnya gue gitu kan? Pas lagi ngawang-ngawang tuh mikirin hal jelek, belum tidur nih si Ulfa belum. Tahu-tahu bibinya di sebelah tuh nepok dia kayak, Bu, itu apa yo putih-putih di pojok situ? Si Bibi nunjuk tuh ke pojokan tempat Mas Herman terakhir yang berdiri tuh tadi. Pas dilihat sama Ulfa kan gelap nih. Iya tuh putih-putih apaan? Jaket digantung tapi kayak nggak ada jaket di situ. Bukan ah. Dinyalain nih lampu, tep gitu, pas nyala nggak ada apa-apaan, tembok doang. Loh, nggak ada apa-apa. Dimatiin lagi dong lampu tidurnya, tep. Ada bayangan putih lagi nongol. Loh, kok ada lagi? Dinyalain lagi lampunya, tep. Hilang, nggak ada, tembok. Dimatiin lagi, tep. Gusti Allah, pocong bu. Si Bibi teriak, tapi langsung lari nyibrit keluar kamar. Gua sampai merinding. Jadi si Bibi ninggalin si Ulfa di kamar sendirian. Masih di atas kasur si Ulfa terpaku sama sosok putih yang berdiri tuh di ujung sana. Ulfa teriak kayak mau bangun, tapi kan susah, kandungannya tuh udah gede banget. Kayak, Bibi pandang tolong. Ulfa teriak-teriak tuh manggil Bibi sama supirnya sambil nangis-nangis. Karena sosok pocong itu masih berdiri terus di situ. Lagi lampunya nggak dinyalain sama si Ulfa ya. Nangis kujer pokoknya. Tiba-tiba lampunya nyala nih. Dan ternyata Pandang tuh udah masuk. Nyalain saklar lampu utamanya dari depan. Tapi si Bibi kayak ngintip-ngintip aja gitu dari luar kamar. Dan seiring tadi pas lampunya nyala, sosok pocongnya juga hilang, gengs. Kayak yang tadi tuh pas dimatiin baru ada kan. Keluar aja bu, keluar, kata si Pandang tuh si supirnya. Akhirnya sambil digotong kayak dipapah gitu kan sama Pandang, Ulfa keluar kamar tuh sambil masih nangis-nangis. Ditanya sama Pandang, Bu, untuk sementara baiknya Bu Ulfa tinggal di rumah ibunya Ibu Ulfa dulu deh, biar ada yang jagain. Soalnya di rumah ini tuh belakangan sepertinya memang ada yang nggak beres, Bu. Di situ Pandang baru cerita kalau sebenarnya dia sama Bibi ngerasa kayak aura rumah ini kok jadi aneh semenjak Pak Hermannya stroke tuh. Dimana soalnya kalau mereka mau sholat itu kayaknya selalu aja digangguin. Ya cuman masalahnya kalau disuruh pergi ke rumah ibunya Bu Ulfa tuh, rumahnya di kampung, meski naik kereta 7 jam. Lah itu kan udah malam ya, udah jam 2 pagi. Mau ke sana bagaimana ceritanya sih Pak supir ente? Kadang-kadang ente lagi pusing begitu ya. Masih nangis nih, ketakutan nih. Bertiga tuh lagi ngumpul di ruang tengah. Perutnya Ulfa tiba-tiba kayak berasa sakit dan badannya kayak dingin gitu. Tahu-tahu bibinya teriak lagi, "Astagfirullah, pecah ketubannya bu." Yang ternyata di kakinya Ulfa tuh udah ngalir tuh air ketuban sama darah. Pada panik lah jatuhnya karena kandungannya si Ulfa ini masih kayak 8 bulan 3 minggu. Masih jauh dari tanggal prediksi dokter buat melahirkan, jadi belum ada persiapan. Nah anehnya pas buru-buru tuh gotong keluar kan, Pandang mau nyalain mobil buat ngangkut pergi ke rumah sakit. Mobilnya nggak bisa di starter nih, nggak bisa nyala. Wah, gimana nih? Telepon taksi, kata si Bibi gitu kan. Tapi pas dilihat Ulfa itu udah pucet, udah kayak mau pingsan dan rembesannya parah. Akhirnya Bibi bilang lagi ke Pandang, udah, panggil aja tuh bidan yang deket di pos kamling tuh, rumahnya tuh. Jadi memang ada bidan di daerah rumah mereka. Larilah langsung si Pandang. Nah, hal ini yang bikin agak merinding, gengs. Itu kan mereka posisinya lagi ada di carport tuh, di garasi luar. Yang tadinya kan soalnya mau naik mobil ya ke rumah sakit. Tapi karena nggak jadi, Ulfa digotong lagi kan sama Bibi mau masuk ke dalam. Nah, di situ Ulfa ngelihat banyak banget makhluk yang bentukannya aneh-aneh, name it lah. Mulai ada yang kayak sosok cewek gitu kayak kuntilanak, ada yang kayak monster gede gitu, sampai kayak ada yang ular, pokoknya macam-macam berjejer di depan rumah. Makanya Ulfa langsung teriak-teriak histeris kayak orang gila karena melihat hal itu pertama kali dalam hidupnya. Tapi dikira sama si Bibi, Bu Ulfa ini lagi kesakitan aja kali ya, namanya mau lahiran. Si Bibinya ini nggak ngelihat. Nah di situ kata si Ulfa, rasanya antara nahan sakit, nahan takut, gemeter,
getar menggigil, sama stres campur aduk semua. Sampai-sampai Ulfa ngiranya itu adalah saat-saat terakhirnya, kayak dia udah mau mati abis ini kali ya. Udah lemes saja pokoknya, udah tiduran tuh di kasur. Orang tadi dia sebenarnya udah keluar, ujung-ujungnya balik lagi tuh ke kamar itu. Elah. Sampai nggak lama Pandang datang, bawa ibu-ibu gitu rambutnya acak-acakan, yang mukanya kelihatan panik gitu abis bangun tidur. Tenang bu, nafas. Ya buang. Yang ternyata itu emang bidannya. Di situ yang namanya proses melahirkan antara hidup dan mati rasanya. Kata si Ulfa, kita mah belum pernah ngerasain. Si Endang juga disuruh nelfon ambulans tuh buat jaga-jaga aja. Dan pas bayinya udah keluar nih, si bidannya langsung kayak baca-baca doa. Terus bilang, "Bu, maaf, bayinya sudah lahir tapi ini prematur ya, Bu. Jadi ibu sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit buat diinkubator nanti sama ambulans." Ya untungnya kan tadi memang Pandang udah nelfon ambulans ya. Cuma emang nggak langsung datang tuh ambulansnya pada saat itu. Nah, pas lagi di situasi nunggu ambulans, si bidannya bilang lagi, "Bu, maaf, sepertinya ini ada yang mau nyelakain ibu sama anak ibu." Ya semua orang di situ langsung pada tatap-tatapan dong. Soalnya ini banyak banget makhluk yang nunggu di luar, Bu. Mau ngambil anak sama ibu. Pokoknya pas nanti ibu keluar sampai naik ambulans, jangan pisah sama anaknya, Bu. Dipegang terus. Sampai rumah sakit nanti baru nggak apa-apa. Ini mau saya cari dulu sumbernya, semoga cepat ketemu. Maaf, ini saya izin lihat-lihat kamarnya ya. Nah, waktu si bidannya begitu kan, Ulfa kayak masih bingung, ini bidannya ngomong apa sih? Dilihat tuh bidannya kayak celingak-celingkuh itu di kamar. Ngeliat ke sudut dan sekitarnya juga. Sampai tahu-tahu si bidannya balik lagi ke kasur. Dan kayak ngecek itu ngerogoh-ngerogoh di bagian bawah kasur. Dan di situ si bidannya kayak narik sebuah kertas yang ditempel pakai selotip gitu di bawah kasurnya. Pas dilihat di tulisan itu ada nama Ulfa lengkap sampai ke nama binti-bintinya. Terus dikelilingnya entah kayak huruf apa ya, huruf Arab gundul atau kayak mantra-mantra nggak jelas. Ulfa juga nggak ngerti, soalnya kayak kecil-kecil dan padat gitu tulisannya. Ini nih Bu sumbernya. Saya izin bakar dulu di sini ya, kata si bidannya sambil minta korek tuh ke Bibi. Bibi langsung pergi tuh ngambil koreknya sambil baca-baca doa gitu. Si bidannya langsung bakar tuh kertasnya dan terdengar ada suara teriakan menggema di satu ruangan, gengs. Mulai dari Ulfa, Bibi sampai Kak Endang semuanya denger itu suara gema. Teriakannya kayak di ruangannya. Si Ulfa langsung nanya, "Siapa Bu emang yang mau jahatin saya?" "Wah, saya juga kurang tahu Bu. Saya cuma lihat ada makhluk-makhluk di depan rumah itu, soalnya itu jenis-jenis makhluk ritual yang biasanya dipakai buat tumbal Bu. Dan kertas yang tadi kita lihat, itu mantranya biasanya dipakai buat tumbal tukar guling Bu. Apakah mungkin Ibu punya pesaing bisnis atau musuh gitu yang nggak suka sama Ibu? Soalnya memang tumbal tukar guling seperti ini, itu biasa dipakai sama saingan yang dendam atau benci Bu." Ulfa mikirkan, siapa yang dendam atau benci sama gua? Ya pasti kalau ngomongin bisnis, secara bisnis ya ada aja lah saingan. Tapi kayaknya harusnya nggak segitunya menjadikan si Ulfa sebagai target untuk tumbal. Apalagi ini apa tuh tadi? Tumbal tukar guling. Si Ulfa baru denger juga tuh. Ya tenang aja Bu. Insya Allah, karena tadi sudah saya doakan dan udah bakar kertasnya, orang yang mengirimkan ini akan bakal balik tuh balanya ke dia. Ini sih kalau yang saya lihat memang targetnya di ibu ya. Soalnya yang ditulis tuh nama ibu sendiri. Cuma karena ibu lagi hamil, jadinya anak ibu menjadi semacam tameng dan mental ke orang lain. Maaf lagi, sepertinya mentalnya itu kena Pak Herman yang belum lama memang meninggal kan Bu. Tapi karena anak ibu ini sudah lahir, makanya tadi saya minta ibu untuk jangan pisah dulu dengan anaknya buat tameng sampai saya nemuin sumbernya. Nah, insya Allah sekarang udah aman Bu, karena udah dibakar tadi tuh sumbernya. Gak lama setelah bidan yang ngomong begitu, ambulans datang nih. Di dalam mobil, Ulfa masih mencerna semua perkataan dari bidan tadi, yang ternyata ada yang mau jahatin dia tapi mental karena lagi hamil ke suaminya. Dan makhluk-makhluk di luar sana yang sempat tadi Ulfa lihat, itu ternyata pada nungguin momen dimana Ulfa nih pisah sama bayinya supaya nggak punya tameng lagi buat masuk atau mengambil si Ulfa sebagai tumbal tukar guling. Tapi siapa yang jahat begitu? Entah kenapa nih pikirannya Ulfa langsung terlintas tuh Anita, mantan istri suaminya yang mungkin merasa nggak suka atau dendam perkara dibilang si Ulfa ini merebut suaminya. Jadi jatuhnya kayak saingan dalam merebut hatinya Mas Herman. Namun seperti yang udah dijelaskan sama Ulfa di awal, kalau dia nggak pernah namanya ngerebut. Cuma akhirnya dari situ dia berkaca. Mungkin memang perbuatannya berhubungan dengan seorang suami yang belum bercerai, walaupun katanya kondisi pernikahannya sudah tidak baik, itu tidak benar. Karena bisa menimbulkan prasangka. Ya tapi jahat banget lah kalau sampai dijadiin target tumbal tukar guling. Ya udah deh, nanti kita lihat aja, kata si Ulfa. Kalau benar sampai Anita yang melakukannya, kan katanya akan kena bala tuh. Perkara kertasnya udah dibakar. Penjelasannya Ibu Bidan kan begitu bilangnya. Nah, pas sudah sampai rumah sakit dan bayinya masuk ke inkubator, dokter bilang, insya Allah Bu, bayinya akan sehat-sehat aja, tenang ya. Ya udah di situ Ulfa mulai lega mendengar pernyataan yang ada baik-baiknya lah ini istilahnya. Dari tadi kejadian-kejadian yang jelek. Tentunya hal baik itu mau langsung dia laporin ke bestinya. Langsung lah nelfon Restu. Tapi ini nggak diangkat-angkat. Oh, mungkin karena masih jam 6 subuh itu, gengs. Ya udah, Ulfa tidur kan tuh di rumah sakit. Dia rawat inap pas kehamil. Padahal
sebenarnya dia nggak kenapa-napa sih. Cuman kan harus nunggu bayinya jadi sekalian aja. Pas dia bangun dengan cek handphone, banyak banget notif sama miss call dong, gengs. Dikira kan pada mau ngucapin selamat ya udah punya baby. Tapi pas dibaca, ternyata pada nanyain kabar tentang Restu meninggal, Fah. Itu ya rasanya kayak abis naik roller coaster, gengs. Udahlah kayak ujung palitan gitu ya dari kejadian malam tadi. Dikira udah selesai nih istirahat tidur, tahu-tahu bangun-bangun naik histeria dijorokin. Weng. Pokoknya pas di chat tuh dibaca-baca semua kolega-kolega pada nanyain kenapa Bu Restu, kapan dikuburnya, turut berduka ya. Sambil gemeteran si Ulfa itu nelfon ke tantenya Restu yang memang udah ngerawat Restu dari kecil. Soalnya Restu ini emang udah gak punya orang tua, gengs. Makanya Ulfa juga menganggap Restu itu udah jadi kayak keluarga dan kakaknya sendiri lah, makanya kayak mau sahabat Teljana kan tadi tuh. Di situ tantenya nangis-nangis bilang dia lagi OTW ke Pekanbaru. Soalnya Restu masih di sana. Meninggalnya tuh di sana jam 4 pagi tadi, gengs. Masih nggak percaya tuh si Ulfa, rasanya mau langsung pergi juga. Tapi ya kan nggak bisa ya. Bayinya baru lahir. Lagi-lagi Ulfa nangis seharian nggak tahu harus ngapain. Singkat cerita, waktu Restu udah dikubur nih, semua bisnis mereka itu kan jadi di-handle sama si Ulfa aja ya. Yang otomatis handphone, laptop, barang-barang yang buat kerjaannya punya Restu itu diambil lah sama si Ulfa. Buat narik data-data kerjaan kan ada di sana semua. Nah, disinilah ada sebuah kenyataan yang akhirnya terkuak. Di mana Ulfa menemukan foto-foto antara Restu dan suaminya Mas Herman tuh banyak banget foto-fotonya, gengs. Mulai dari pokoknya waktu mereka masih sama-sama kerja di bank, sampai setelah Ulfa menikah, itu juga masih ada foto mereka berdua. Dan dari histori cacatan mereka, ternyata memang Restu dan Mas Herman ini tuh menjalin asmara di belakangnya Ulfa, gengs. Tapi Mas Herman memang tidak mau menikahi si Restu, maunya nikahnya sama si Ulfa. Ya tapi untuk hal ini, itu nggak ngerti juga kenapa ya, cuman Mas Herman yang tahu tapi orangnya udah kagak ada. Sampai akhirnya Mas Herman ini ngabarin kalau Ulfa hamil, dan dia meminta ke Restu untuk jangan meneruskan hubungan mereka lagi. Dari situ si Restu ini mungkin marah ya, karena ada tuh cacatan yang emang dia tulis, aku nggak akan biarin kalian bahagia, katanya gitu, guys. Nah tapi itu bukan plot twist geber gempitanya, karena kan itu dikira alasannya si Ulfa dijadiin target tumbal kan, yang sebenarnya memang itu salah satu alasannya juga sih. Tapi ternyata kenyataannya lagi nih, usaha bisnis franchise-nya mereka itu bisa sukses banget, perkara memang si Restu melakukan yang namanya ritual tumbal tukar guling, dimana target awal-awalnya sih itu ya saingan usaha mereka berdua, makanya bisa sampai gede dan sesukses sekarang. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan adanya kasus tadi tuh, Restu mungkin merasa si Ulfa ini jatuhnya sekarang juga jadi saingannya dia nih, antara merebut hatinya Mas Herman. Tapi yang menang si Ulfa kan, jadinya si Restu ini merasa dendam, makanya akhirnya si Ulfa dijadikan tumbal tukar gulingnya. Tapi ternyata malah mental ke si Mas Herman karena si Ulfanya lagi hamil, dan baru bisa si Ulfanya kena kalau sudah terpisah tuh dari bayinya. Tapi ternyata keburu dibakar dulu tuh, mungkin itu syarat atau kertas pesugihannya lah. Malah ternyata juga ada niatan dari Restu mau menjadikan bayinya Ulfa ini sebagai tumbal juga biar punya stok 2 aja lah. Soalnya kan dia emang harus nyetor tumbal terus. Nah kenapa si Ulfa bisa sampai tahu sampai sedetail itu? Karena ceritanya panjang nih sebenarnya. Yang intinya sewaktu si Ulfa lagi running bisnisnya tuh sendirian, sebelum mengetahui perbuatannya Restu yang melakukan ritual tumbal tukar guling buat membesarkan bisnisnya itu, Ulfa ini terus mendapatkan gangguan yang gak berhenti-berhenti, gengs. Dikiranya kan tadi udah selesai tuh, perkara pelakunya udah kena bala nyampe mati. Cuma kok ini bisnisnya kayak goyang dan selalu ada aja masalah-masalah ya, kayak ada yang mau jahatin. Sampai-sampai dikiranya Ulfa ini ada saingan bisnisnya emang mau jahatin juga gitu. Jadi ada serangan balik lagi. Tapi ternyata setelah nanya ke Bu Bidan dan nyeritain tuh, ternyata pelaku yang waktu itu mau jahatin Ulfa adalah si Restu. Dicari tahu lagi nih, yang ternyata itu si Restu melakukan namanya ritual tumbal tukar guling. Jadi setelah Restu nggak ada, bisnisnya memang sudah otomatis goyang karena jatuhnya si Ulfa ini kan tidak menyetor ya, nggak nerusin perbuatannya Restu untuk melakukan tumbal tukar guling. Makanya si Ulfa ini ngerasa selalu diganggu sama hal-hal yang tak kasat mata, yang alhasil akhirnya dia memutuskan untuk melepaskan bisnisnya itu dijual nih ke orang lain yang akhirnya sekarang udah di branding ulang sama si owner barunya. Cuma katanya sih namanya resep, konsep itu masih tetap sama. Namun Restu lebih memilih ketenangan biar dia bisa hidup ya udahlah sama anaknya ini. Dia nggak mau gelap mata sama yang namanya uang. Menurutnya tabungannya mah udah cukup. Hasil jual brandnya tadi tuh ke orang itu juga udah cukup. Apalagi ada warisan dari Mas Herman itu lebih dari cukup untuk dirinya dan anaknya menjalani hidup ini. So itu guys cerita hidup dari Mbak Ulfa yang ternyata di awal sudah seujon nih sama Mbak Anita tuh, mantan istri suaminya. Ternyata pelakunya Besti sendiri. Sampai-sampai Ulfa ini bilang loh, kalau saja dia tahu, dia rela kok kalau Mas Herman lebih memilih menikahi Restu gitu misalnya. Karena dia akan senang juga kalau melihat sahabatnya itu bahagia. Soalnya lagi-lagi Ulfa menganggap Restu ini kayak sahabat Teljana, gengs. Cuma endingnya kok nggak disangka kayak begitu ya. Jujur kita juga sampai baru tahu tuh, kalau ada ritual yang namanya tukar guling. Bener ya, ritual tumbal tukar guling. Kirain kita,
tukar guling, ngapain guling ditukar-tukar? Serem banget gitu, yang ternyata itu adalah tumbal untuk saingan. Yang mana kan kita jadi parno ya, kalau saingan usaha nggak juga pakai mistis-mistisan mah ya, curang lu. Tapi ternyata yang namanya tumbal tuh macam-macam bener. Banyak banget ceritanya, gue heran. Perkara tadi kan gue udah bilang, abis nonton trailer film yang judulnya Tumbal Kanjeng Iblis. Jadi penasaran kan, apalagi tuh tumbal kanjeng iblis? Ritual buat ditombalin ke kanjeng iblis begitu iya? Ih, takut banget. Mana trailernya serem banget, kalian nonton deh gengs. Soalnya itu tuh ternyata produksinya V-Cinema Pictures. Nah jadi waktu gua tahu nih ada horror baru nih produksinya dari V-Cinema juga, ya jadinya penasaran banget. Yang main juga top-top semua tuh gua lihat tuh. Ih, itu mah aktingnya udah jaminan ya, nggak bakalan jadi horror ecek-ecek udah nih film. Dan kalau gua baca-baca sih ya dari sinopsisnya tuh, ini tuh katanya tentang adek lagi nyari kakaknya yang kuliah gitu di luar kota, tapi kakaknya tuh tiba-tiba hilang. Hilangnya secara misterius gitu, gengs. Terus si adanya ini nyusulin tuh ke kos-kosan tempat kakaknya ngampus di kota itu. Tapi ternyata di kos-kosan itu banyak misteri dan terornya, gengs. Jadi kayak ada sekte sesat kali ya, yang ngambilin para penghuni kos atau anak-anak kuliahan di sana, gue rasa tuh ceritanya. Ya nggak tahu juga, kita masih nebak-nebakan, nonton trailernya doang. Kalau feeling gue mah nih ya, kayaknya kakaknya tuh dijadiin tumbal deh sama sekte sesatnya buat persembahan ke kanjeng iblis, no. Makanya namanya Tumbal Kanjeng Iblis. Coba nanti kita lihat ya pas filmnya udah tayang 22 Desember tuh bener nggak ceritanya begitu. Kalian juga makanya pada nonton nanti di bioskop. Kalau tebakan gue bener nih misalkan ya, emang udah deh, bakat indigo. Bisa-bisa gue buka jasa prediksi nomor togel begitu. Kok paling demen dia soalnya sama film-film yang genrenya masuk-masuk begini nih. Sekte-sektean, ritual tumbal-tumbalan, sampai ada pemujaan-pemujaan iblis. Pasti bikin merinding itu. Ya udah nanti pokoknya tanggal 22 Desember, coba kita nonton ya. Terus nanti kalian kasih tahu juga tebakan gue bener nggak. V-Cinema, perhatian, kagak mau endorse di mari apa? Bisa loh ntar kalau filmnya tayang buat kita review. Ya udah, thank you semuanya udah nonton ya. Thank you juga pokoknya buat Mbak Ulfa atas ceritanya. Sehat-sehat terus pokoknya sama babynya. Ingat tuh kalian pokoknya apa kata Mbak Ulfa. Jangan gelap mata sama harta udah. Ya tapi kan masalahnya ya, tabungan kita dilihat-lihat gitu masih minus di BCA. Habis di BCA bisa sampai minus ya. Jadi kita nih tetap harus bekerja. Gelap mata sih insya Allah enggak. Tapi yang gelap kantong mata nih. Lembur terus, Allahu Akbar. Ini aja sekarang kita jam 3.15 gengs. Jam 3 pagi. Ya semoga jam segini kagak ada apa-apaan begitu ya, kayak ceritanya tadi tuh Mbak Ulfa. Iya amit-amit. Ya makanya kalian kasih semangat-semangat dikit gitu ke kita. Klik tombol subscribe di bawah. Gratis orang. Klik tombol doang gitu biar kita seneng aja udah. Jadi gede gitu subscribersnya kayak macam youtuber ternama gitu kan, kayak sih. Kayak meyakinkan gitu. Habis yakin kita minder. Kalau misalkan diajak ketemu, diajak collab, ya berasa rakyat jelata. Pantesan kagak ada ngajak. Makanya suka takut kita jadinya begitu sedih. Ya udah deh, Anissa Subandono pamit dulu ya. Yang selalu sedih dan teraniaya ini. Ya Allah, dadah deh. Assalamualaikum. Nggak ada yang selain Anissa Subandono apa aktor laki. Nicola Saputra, perannya kagak pernah susah dia. Jeffrey Nicole, dia kejar-kejar cewek mulu. Nggak pernah sengsara dia mah. Tuh nggak ada emang ya. Cuma Hirot ada doang tuh yang ngenes kayaknya.